Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam, Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ada yang tidak masuk? Ada. Coba lihat teman kanan kirinya. Kira-kira ada nggak teman sebangkunya yang tidak masuk? Ada. Ada siapa? Temannya Maul, si temannya kita bolos ya. Iya, si Fadwa itu tadi katanya sakit, jadi nggak bisa hadir. Sekarang untuk mengetahui siapa yang nggak masuk, absen. Sifat 1, Hasya, Hadir. Ulan, hadir. Oke, ternyata hanya sifat 2 yang nggak masuk ya. Bandel itu bandel. Iya, nanti ibu ingatkan lagi supaya lebih sering untuk belajar ke sekolah. Sebelum mulai kita berdoa dulu. Siapa yang hari ini mau pimpin doa? Sifat 1. Isti, boleh. Silahkan. Sebelum kita belajar alfabetnya kita berdoa dalam hati. Mulai berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Isti hari ini sudah memimpin doa. Pembiasaan hari ini kita bernyanyi lagu nasional ya. Hari ini kita mau nyanyi lagu Halo Halo Bandung. Semuanya berdiri, nanti kalau yang kelihatan tidak ikut bernyanyi sama ibu akan ditarik ke depan untuk bernyanyi sendiri. Saya, semuanya bernyanyi ya. Berdiri semua. 1, 2, 3. Halo, halo Bandung, ibu kota periangan. Halo, halo Bandung, kota kenang-kenangan. Sudah lama beta tidak berjumpa dengan kau. Sekarang telah menjadi lautan api, mengipung rebut kembali. Ya, silakan duduk. Terima kasih untuk yang sudah bernyanyi. Hari ini pembelajaran pertama yaitu kita akan belajar matematika masuk ke bab baru. Kemarin kita sudah belajar tentang sudut. Ada yang masih ingat tentang sudut dan bangun datar? Coba, kalau sudutnya 90 derajat, sudut apa? Siku-siku. Siku. Kalau bangun datar yang memiliki 3 sisi disebut apa? Segitiga sama kaki. Segitiga. Nah, berarti sudah paham ya sama materi kemarin yaitu sudut dan bangun datar. Sekarang kita masuk. Ada yang bisa baca ini apa? Belajar penyajian data dalam tabel. Ada yang tahu nggak data itu apa? Menurut kalian data itu apa? Angka. Hasil penelitian. Hasil. Ada lagi apa lagi? Informasi. Ya. Coba. Kenapa menurut kalian ada yang tahu nggak kita perlu menyajikan data dalam bentuk tabel atau data yang dikumpulkan dari yang awalnya acak-acakan menjadi rapi. Ada yang tahu nggak kenapa? Biar gampang Biar susun. lebih mudah, biar tidak ada yang terlewat, biar lebih mudah, biar kalian juga kalau misalnya mau mencari data, kalian nggak kebingungan. Oh, misalnya si A itu kita coba ambil tinggi badan. Kalian tahu nggak tinggi badan kalian berapa? Ada yang 150? Ada yang 130? Kalau datanya tidak dibuat dengan baik, kalian akan kebingungan melihat tinggi badan dari teman-temannya. Nah, tujuan pembelajaran hari ini, Ibu harap kalian itu dapat mengurutkan data dari yang terkecil sampai yang terbesar. Kalian bisa menyajikan data dalam tabel dan menentukan data yang paling banyak dan paling sedikit dalam tabel. Nah, ini apa itu data? Coba sifat 1 boleh dibacakan. Data adalah kumpulan angka, kata, atau simbol yang memberikan informasi tentang suatu hal. Data bisa berupa jumlah permen, banyaknya buah, atau warna. Data itu sebenarnya banyak ya. Data itu bisa data tinggi badan, warna, lalu ada makanan, ada benda. Jadi data itu mencakup semuanya
disusun menjadi sedemikian rupa supaya orang yang membacanya, yang mengetahuinya bisa membacanya dengan jauh lebih mudah. Pengertian data. Mengurutkan data berarti menyusun dari yang terkecil ke terbesar atau dari sebaliknya, dari terbesar ke terkecil, dan disebutnya itu adalah ascending order kalau mengurutkan datanya dari yang terkecil ke terbesar. Kalau dibalik itu disebutnya descending, dari terbesar ke terkecil. Jadi kalau yang terkecil ke terbesar disebut ascending. Kalau sebaliknya dari yang terbesar ke terkecil disebut descending. Ada membandingkan data. Membandingkan data adalah melihat perbedaan atau persamaan data untuk mengetahui mana yang lebih besar dan mana yang lebih kecil ataupun sama. Dilihat, itu ada contoh. Menurut kalian, ini datanya. Kentut ada 125 cm, Ana ada 109 cm. Itu yang di belakang kenapa? Ngobrol aja. Iya. Nanti kalau ditanya, kalau nggak bisa jawab, itu lagi nilainya ya. Lihat, dari antara Ketut dan Ana siapa yang lebih tinggi? Ketut lebih tinggi daripada Ana. Coba dilihat, amati barang-barang yang ada di sini. Ini apa? Pensil. Ini buku. Bukan guys. Lihat. Coba urutkan barang-barang di sini dari yang terkecil ke yang terbesar. Buku, pensil, gunting. Coba betul nggak ya jawaban kalian? Betul. Iya, yang pertama buku, yaitu 3 buah angka terkecil dibanding keempat benda yang ada di sini. Ada 7 buah pensil, 9 buah gunting, dan 12 buah penggaris. Sekarang masuk ke dalam menyajikan data dalam bentuk tabel. Data adalah kumpulan informasi berupa angka atau simbol yang digunakan untuk memberikan keterangan. Data yang sudah diurutkan dan dibandingkan dapat disajikan dalam bentuk tabel agar lebih mudah. Yaitu, penyajiannya dalam tabel membantu kita memahami informasi dengan lebih cepat dan jelas. Ini ada bagian-bagian tabel. Yang pertama ada judul tabel, supaya tahu ini tuh tabelnya tentang apa. Ada kolom-kolom dibagi supaya kalian lebih mudah membaca dari tabel tersebut. Ada juga baris dan ada ini disebutnya isi tabel. Jadi setiap tabel ini memiliki bagian-bagian masing-masing supaya kalian yang melihatnya lebih mudah membaca. Mengapa perlu menggunakan tabel, Bu? Karena untuk memudahkan pemahaman data secara jelas dan terstruktur, memudahkan membandingkan berbagai data dalam suatu pandangan, dan menyusun informasi dalam format yang teratur dan mudah diakses. Sekarang ada soal, coba siapa yang bisa jawab? Lihat, ini ada sebuah tabel. Siapa yang memiliki pensil paling banyak? Ketut. Coba kita lihat jawabannya. Betul, Ketut yang memiliki pensil paling banyak. Berapa Ketut punyanya? 5. Pertanyaan kedua, tadi yang menjawab akan ibu berikan 1 poin nanti ya. Lalu selanjutnya, berapa total penghapus yang dimiliki? Kalau total itu ditambah atau dikurang? Ditambah. Siapa yang memiliki total penghapus paling banyak? Berapa total penghapus yang dimiliki oleh semua siswa? 6. Siapa tadi yang jawab 8? Dikurangin, Bu. Iya, makanya ngobrol aja, jadi aja yang ngobrol jauh. Ya kamu makanya ada tilang gitu, Bu. Oke, jawabannya 6. Selanjutnya, siapa yang memiliki penghapus paling sedikit? Ana. Satu. Nah, Ana itu temannya siapa? Kalau di kartun ada yang tahu? Elsa. Ani siapa yang jawab? Kita lihat. Ani kata Selvi. Betul, jawabannya Ana. Pertanyaan keempat, buah apa yang dipanen paling banyak? Jeruk. Coba kita lihat. Betul, jeruk berapa? 30. Sedangkan apel hanya 25 dan mangga 20. Pertanyaan kelima,
jumlah panen antara apel dan mangga berapa? Apel dan mangga berarti dikurangi berapa? 5. Baik, sekarang Ibu untuk melihat apakah kalian sudah bisa menyajikan data dalam bentuk tabel, Ibu akan memberikan RKPD. Tapi ada tambahan, ada yang disebut turus, ya, namanya itu adalah turus. Ini juga bisa dipakai di dalam tabel. Nah, caranya turus itu adalah garis-garis yang menentukan sebuah jumlah. Bentuknya seperti korek api. Kalau kalian mau menulis 7 dalam bentuk turus, itu kalian tinggal menambahkan sejumlah ini. 1, 2, 3, 4. Tapi ingat, kalau sudah mau ke angka 5, coret di sebelah sini. Sudah ada 5, baru boleh dilanjutkan lagi ke 6 dan ke 7. Ibu kasih contoh lagi, misalnya 13. Berarti 1, 2, 3, 4, coret. Lagi 1, 6, 7, 8, 9, coret. 11, 12, 13. Sudah paham? Paham. LKPD-nya itu seperti ini. Dilihat. Lempar dadu sebanyak 20 kali. Nanti ini kalian gunting ya, dan bentuk menjadi sebuah dan lempar sebanyak 20 kali. Misalnya kalian, ini gua ada contoh. Dilempar, yang munculnya itu adalah pempek. Kalian tulis di sini 1 sebanyak 20 kali. Nanti Ibu panggil salah 1 atau 2 orang ke depan. Ibu ingin tahu kalian paling banyak mendapatkan apa. Dan ini setiap gambarnya itu berbeda-beda. Ada yang akan dapat binatang, lalu ada yang dapat minuman, makanan, transportasi, dan sebagainya. Paham? Dikerjakan masing-masing ya. Iya. Ibu baikkan dulu. Gak ada lagi? Kali ini kan tulis ya. Ini goreng emang Oke, jangan lupa ya turus ya. Yang frekuensi dikosongkan dulu saja, nanti diisinya minggu depan. Udah, Bu. Udah. Udah. Baik, kalau sudah, boleh. Siapa yang mau ke depan? Aku. Boleh, ayo ke depan. Semuanya kamu. Ya, semuanya 4 orang. Siva dapat berapa? Ini makanan sate. Sate dapat berapa? Sate 2. Lalu Bakso 2. bakso 2. Mie 1. Mie 1. Ayam 2. Ayam 2. Pempek 1. Lalu Nasi goreng 10. Siva makanan kesukaannya apa? Nasi. Nasi apa? Goreng. Goreng. Nasi. Enak Selanjutnya Aku ada sayur, sayuran. wortelnya 6, mentimunnya 2, pakcoy 1, pare 3, jagung 3, tomatnya 5. Suka makan sayuran di rumah? Suka Yang nggak disukain apa? Gak suka pare, suka Kenapa?
jeruk 3, strawberry 4, cherry 1 Bu. Paling suka buah apa? Aku. Kalau buah yang rasanya asam ada buah apa? Lemon. Lemon. Selanjutnya Ti. Kendaraan. Apa aja? Pesawat 3, kapal 10, Vespa 2, mobil 2, beca 1, yang terakhir sepeda 2. Paling suka pakai transportasi apa? Angkot. Kapal. Kapal. Kapal apa? Kapal laut, kapal udara, kapal laut. Udah mabok? Enggak. Oh enggak. Ya sudah, terima kasih buat teman-teman yang sudah berani ke depan hari ini. Sebelum kita masuk ke assessment, Ibu ingin tahu kalian sudah paham belum materi yang barusan diajarkan? Ada ice breaking dulu. Apa Bu ice breaking? Games. Gamesnya apa Bu? Tentang kelipatan. Karena sekarang kita lagi belajar matematika, kita akan belajar kelipatan atau merecall atau mengingat kembali tentang perkalian. Siapa di sini yang masih nggak ingat perkalian? Siapa? Kenapa? Siapa jangan Ayo, sudah mau masuk kelas 4 masa masih belum hafal perkalian? Ayo. Oke, boleh kesini semuanya. Semuanya. Semuanya Bu? Ya semuanya aja lah biar rame ya. Kalau kita mah biar nggak ngantuk. Yuk. Ayo, biar nggak ngantuk, biar nggak ngantuk. Nggak apa-apa. Kan sama sepatunya di saya di dalam. Iya Bu. Ya nanti sama Ibu dilakbani kakinya. Ayo moncong dong. Oke, permainannya itu adalah kelipatan. Kelipatan karena kita kelas 3 masuk ke kelipatan 3. Misalnya, Ibu akan nyanyi kelas A03 dung 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 dung. Ketika Ibu tunjuk, kalian akan menyebutkan angka 1 dan orang di sebelah kirinya menyebutkan angka selanjutnya. Tapi ketika angka 3 dan kelipatan 3 mereka harus bertepuk tangan. kelipatan 3. Ya, kelipatan 3. Misalnya kelas A03 dung 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 dung. 1, 2, gak perlu tepuk tangan. Tadi salah, Bu. Nanti kalau salah langsung duduk berarti gugur. Oke. Kalau ada yang menang, Ibu punya satu.
Nampak kan lucu? Dua ya. Sekarang ganti jadi kelipatan 9. Siap ya? Udah janjian nih bagi gue ya. Oke, konsentrasi ya. Kelas 03. Dum 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 dum. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 20, 22, 24, 26. Salah. Oke, selamat ya. Terima kasih, Bu. Baik, sekarang Ibu untuk mengetahui apakah kalian sudah paham tentang materi yang tadi Ibu berikan. Kita akan bermain sambil belajar menggunakan krisis. Hari ini sama Ibu diizinkan membawa handphone ya. Handphone itu bisa dimanfaatkan ke dalam hal-hal positif. Sekarang buka kuisisnya. Yang tidak ada internet sama Ibu sudah disediakan hotspot seperti kemarin, bisa langsung dipakai. Ini kodenya. Sudah? Siap ya. 1, 2, 3. Boleh dikerjakan. Ada Ibu. Loh, sabar. Hanya ada 5 soal. Siapa yang pertama ya? Yang bisa. Nanti yang belum bisa masuk sama Ibu dibantu atau enggak Ibu akan pakai kertas ya. Yang memimpin Icin, ada Afrina nih udah 1. Selvia Jihan. Jihan sama Afrina nih memimpin. Yo, siapa yang pertama? Jihan pin 1 lagi. Ini lemot Bu, bentar. Sama Devi ini pemimpin. Devi pertama. Cuma 20 semuanya. Baik, sudah ya? Sudah semua ya? Yang pertama ada Devi, kedua Jihan, ketiga Isti. Tepuk tangan dulu. Dapatkan Ibu. Nanti ya. Baik, pembelajaran hari ini Ibu cukupkan. Bagaimana pembelajaran hari ini menyenangkan? Menyenangkan. Jadi menurut kalian membuat atau menyajikan atau menurunkan data itu mudah tidak? Mudah. Lebih memudahkan kita enggak? Iya. Dalam kehidupan sehari-hari. Iya. Nah, hari ini ada yang mau berani menyimpulkan pembelajaran hari ini? Oh, boleh. Jadi kesimpulannya, mengurutkan data memudahkan kita untuk melihat pola atau urutan yang jelas, membandingkan data membantu melihat perbedaan antar data, dan penyajian data yang terurut memudahkan pengambilan keputusan. Oke, ada lagi yang mau mencoba menyimpulkan? Cukup. Baik, pembelajaran hari ini Ibu cukupkan hari ini. Semoga kedepannya kita akan lebih menyukai matematika, karena kalau matematika dipelajari dengan lebih baik akan lebih menyenangkan. Sekarang sudah mau masuk jam istirahat.
penting dan tumbler kalau kalian mau jajan keluar. Kalau yang ketahuan bawa sampah, cuci sampahnya bawa pulang ke rumah. Bisa ya? Bisa. Baik, Ibu cukupkan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.